kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan, mari kita bawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah layakkan kita untuk datang ke tatah Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Yesus, terima kasih. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian
hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Terima kasih sudah layakkan kami Tuhan. Menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh saya ajak untuk semuanya bangkit berdiri. Ya Tuhan, terima kasih sudah menebus kami Tuhan. Terima kasih sudah membebaskan kami Tuhan. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Mari katakan dengan segenap hatimu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh biar jemaat saja yang memuji Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, ya Tuhan. Mari katakan dengan segenap hatimu. Kekuatan
Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Ya Yesus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu. Mari katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih sudah menyelamatkan kami Yesus. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa ya Yesus. Terima kasih Yesus. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, ya Yesus. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi cipta yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, ku menjadi cipta yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, mari kita sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Engkau sudah menyelamatkan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Kami ingin memberikan pujian penyembahan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Ya Yesus, ini persembahan kami Yesus. Kami mau naikkan kepada-Mu Tuhan. Yesus, ini ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan sudah membebaskan kami dari belenggu dosa Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Allah. Haleluya,
setiap lidah, suku bangsa. Ya Yesus, terima kasih Yesus. Berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Ya Yesus, beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat nama Tuhan. Haleluya Yesus. Oh ya Yesus. Ya Tuhan, ya Yesus. Ya Yesus, ya Yesus. Ya Tuhan, ya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat hadirat-Mu pada hari ini, Pak. Kami bersyukur Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu untuk menyelamatkan kami, untuk membebaskan kami, untuk menebus setiap dosa kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih kami sudah dimemerdekakan Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan saat ini Bapak, kami ingin memberikan pujian penyembahan sebagai ucapan syukur kami, biarlah itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan ini pujian kami Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan, biarlah Engkau tersenyum Tuhan saat kami memuji, menyembah-Mu Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari semuanya siap untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Mari katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Sebelum duduk, mari berikan salam ke kanan kirinya. Berikan senyuman yang paling manis. Haleluya. Dan dipersilakan untuk duduk kembali. Karena sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dari Tuhan untuk membebaskan kita. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya
satu-satunya. Kalahkan maut, bangkitkan hidup semuanya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Mari musik memuji Tuhan. Mari kita terus bertepuk tangan memuliakan nama Tuhan, bersorak-sorai, sebab Dia yang sudah membebaskan kita. Dia yang sudah mati menebus dosa kita, membebaskan kita dari segala belenggu, segala masalah dan segala dosa di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan. Mari katakan dengan iman. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Katakan dengan iman, Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya, berikan sorak-sorai pada meriah Tuhan. Haleluya, dipersilakan untuk duduk kembali. Dan mari kita persiapkan hati kita untuk menerima bagian yang terbaik, yaitu firman Tuhan. Haleluya Yesus. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, ya Yesus. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu. Penuh, ya Yesus, terima
Terima kasih Yesus. Ku rindu diam dalam menikmati Yesus. Biar jemaat saja yang memuji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, katakan dengan iman. Saat indah, ya Yesus. Saat yang paling indah Tuhan. Memandang wajah-Mu. Bawa kami Tuhan lebih lagi. Ya Yesus. Erat dalam peluk, menikmati kasih-Mu. Biar jemaat saja katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Ya Yesus, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Ya Yesus, ya Yesus, diam dalam menikmati kasih-Mu Tuhan. Mari katakan bersama-sama, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih katakan hadirat-Mu Tuhan. Dan saya ajak untuk semuanya bangkit berdiri kembali. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa. Penuhiku,
kami boleh merasakan kasih karunia dan anugerah Tuhan yang begitu berlimpah di dalam kehidupan kami. Engkau yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Engkau yang selalu menepati dan menggenapi janji-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menerima anugerah yang terindah, anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami melalui kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini Bapa. Engkau memberikan anugerah keselamatan bagi kami manusia yang berdosa. Dan hanya pujian, penyembahan, serta pengagungan yang bisa kami bawa kepadamu. Dan biarlah pujian penyembahan yang boleh kami bawa pada saat ini Tuhan, itu jadi satu persembahan yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Biarlah nama-Mu sendiri yang ditinggikan dan nama-Mu sendiri yang dimuliakan. Tiba saatnya bagi kami untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan karuniakan buat setiap kami roh hikmat, roh ayu, roh pengertian yang daripada Tuhan untuk kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan kami yakin dan percaya ketika kami membuka hati kami dan menerima kebenaran firman Tuhan itu masuk di dalam kehidupan kami. Kami akan melihat revival itu terjadi atas kehidupan kami. Hamba berdoa menyerahkan Tuhan buat penyampaian kebenaran firman-Mu. Pagi hari ke dalam penyertaan tangan-Mu dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam berkat dan penyertaan tangan Tuhan sendiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan Bapak bisa kembali. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan yang selalu berlimpah di dalam kehidupan kita. Masih berkaitan dengan tema besar kita dari The Year of Revival. Hari ini kita bersama-sama membahas sebuah tema mengenai penyucian dan juga perubahan karakter di dalam kehidupan kita. Kita mau baca Alkitab kita sama-sama pagi hari ini, ayat yang diambil dari Roma pasal 12 ayat yang pertama dan yang kedua. Satu ayat yang tentu tidak asing bagi kita dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Kita akan baca bersama-sama kedua ayat ini. Bapak Ibu bisa baca di Alkitab Bapak Ibu masing-masing atau Bapak Ibu juga bisa bersama-sama membaca dari ayat yang ada di depan. Mari kita baca bersama-sama Roma pasal 12 ayat yang pertama dan yang kedua. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Bapak yang dikasih Tuhan, kita bersyukur buat kasih setia Tuhan yang begitu berlimpah dalam kehidupan kita. Salah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita adalah anugerah keselamatan. Nah, anugerah keselamatan yang kita terima itu bukan hanya mengubah status kita, ya dari orang-orang yang berdosa menjadi orang-orang yang diberikan kesempatan untuk bisa masuk di dalam kerajaan surga, ya dan ditebus dosa-dosanya, tetapi anugerah keselamatan itu juga membentuk hidup dan juga karakter kita masing-masing. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita pun diminta untuk kita bisa berubah. Dan perubahan yang kita lakukan bukanlah sebuah perubahan yang terjadi hanya sekali saja, melainkan sebuah proses perubahan yang berlangsung secara terus-menerus di dalam kehidupan kita. Sampai pada akhirnya firman Tuhan berkata kita mencapai kesempurnaan sama seperti Kristus. Itu yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Perubahan yang terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kita sehingga kita pada akhirnya mencapai tujuan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bapak ini kasih Tuhan, perubahan karakter yang harus kita lakukan adalah karakter kita yang dulunya tidak baik, itu berubah menjadi baik, menjadi semakin baik, sehingga pada akhirnya kita menjadi serupa dengan Kristus dan dapat melakukan apa yang menjadi kehendaknya di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, ada beberapa contoh dari orang-orang atau beberapa karakter yang mengalami perubahan karakter yang luar biasa di dalam kehidupannya. Ya terlihat di dalam beberapa tokoh di dalam Alkitab.
Ya, di antaranya ada Sakeus, sang pemungut cukai. Dia dulunya adalah orang yang kikir. Ketika dia menerima Kristus dalam kehidupannya, ya Kristus itu masuk dalam kehidupannya, karakternya berubah. Dari orang yang kikir, dia diubahkan Tuhan menjadi orang yang dermawan. Kemudian kita juga melihat dari kehidupan Rasul Paulus. Dia dari dulunya seorang yang menjadi penganiaya, orang yang mengikut Tuhan, dia menangkap orang-orang Kristen, dia membenci para pengikut Kristus. Tetapi setelah dia dijamah oleh Tuhan, hidupnya berubah, karakternya berubah. Dari seorang penganiaya orang Kristen, dia menjadi seorang pemberita Injil yang luar biasa. Dari firman Tuhan kita juga melihat seseorang yang namanya Simon Petrus. Dari seseorang yang dulunya adalah seorang yang pengecut, seorang yang takut, diubahkan Tuhan, karakternya menjadi seseorang yang pemberani. Bahkan dia menjadi salah satu orang yang menjadi martir Kristus. Dan dia disalibkan secara terbalik, karena dia merasa tidak layak untuk disalibkan sama seperti Tuhan dengan kepala di atas. Dari seseorang yang ketakutan, dari seseorang yang lari ketika menghadapi masalah pergumulan dalam kehidupannya. Ketika dia bertemu Tuhan, karakternya berubah. Sehingga dia menjadi seseorang yang dahsyat dan luar biasa. Tapi dikasih Tuhan, perubahan karakter ini menjadi satu bukti yang nyata dari keselamatan. Di mana kehidupan seseorang itu dapat menjadi berkat dan serupa dengan Yesus. Ketika apa? Ketika karakternya berubah. Ketika sikap dan perilakunya itu berubah. Bukan hal yang mudah untuk dapat mengubah satu hal yang sudah melekat di dalam diri kita. Tetapi percayalah bahwa Yesus itu sanggup melakukannya. Ya, minta Roh Kudus untuk bisa mengubahkan kita, memampukan kita. Dan perubahan itu pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita jika ada campur tangan dan pertolongan Roh Kudus itu yang masuk, yang ada, bekerja di dalam kehidupan kita. Dan perubahan yang terjadi itu bukan hanya menyangkut perubahan secara fisik, tetapi perubahan dalam hal karakter kita, dalam sikap dan perilaku kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang harus berubah di dalam kehidupan kita. Jadi kita mau melihat pagi hari ini, ya kira-kira perubahan karakter seperti apa yang harusnya itu terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Orang-orang yang sudah menerima keselamatan dari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kenapa kita perlu berubah? Kita perlu berubah agar perubahan yang terjadi itu dapat membuka jalan bagi terjadinya revival atas diri kita masing-masing. Ya kita perlu untuk mengalami perubahan karakter sehingga revival itu boleh terjadi atas kehidupan kita. Kita mau lihat perubahan apa saja yang perlu terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya sehingga revival Tuhan itu boleh nyata atas kehidupan kita. Yang pertama itu adalah pembaharuan dalam pikiran atau mindset kita. Tadi dikatakan dalam Roma 12 ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan berkata bahwa berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi Roma 12 ayat 2 ini mengajarkan kepada kita untuk kita tidak lagi menjadi serupa dengan dunia ini. Dan itu artinya apa? Artinya kita harus memperbarui atau mengubah pikiran kita dengan kuasa Roh Kudus. Dan tidak lagi mengikuti pola pikir dari dunia ini. Ya, jadi tujuannya untuk kita bisa berubah dan tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Lewat pembaruan budi kita tujuannya adalah agar pola pikir manusiawi kita berubah menjadi cara pandang Allah. Sehingga kita dapat memahami, kita dapat melakukan kehendaknya dengan baik, berkenan, dan sempurna. Ya, tujuan ini dari pembaruan budi ini kita dapat memahami, melakukan kehendak Allah, dan kita juga melakukan hal-hal yang baik dan berkenan di hadapannya. Ya, oleh karena itu kita tidak lagi berpikir atau bertindak berdasarkan kedagingan kita, berdasarkan akal pikiran kita sebagai manusia yang menyesatkan, tetapi setiap perilaku kita itu berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, sebab pikiran dunia ini seringkali terus menekan kehidupan kita untuk kita hidup menuruti nilai atau standar-standar yang seringkali bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan.
Ya dunia ini akan selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Karena apa? Dunia ini memikirkan hal-hal yang jahat. Sedangkan kebenaran firman itu memikirkan hal-hal yang baik. Oleh karena itu, karakter itu kita harus diubah melalui pikiran. Bapak saya kasih, kenapa pikiran ini menjadi penting di dalam kehidupan kita? Jika kita berpikir bahwa kita mampu melakukan sesuatu, maka hal itu sudah menjadi setengah perjuangan di dalam kehidupan kita untuk mencapai tujuan tersebut. Dan jika kita berpikir bahwa kita tidak mampu untuk mencapai sesuatu, maka itu akan membuat sikap dan perilaku kita tidak akan berusaha dengan keras untuk mencapai hal tersebut. Jadi pikiran ini sangat penting di dalam menentukan kesuksesan atau tujuan di dalam kehidupan kita. Nah, pembaruan budi dan pembaruan pikiran itu bukanlah sekedar membaca atau menghafalkan firman Tuhan saja. Tetapi untuk kita bisa mendapatkan pembaruan budi dan pembaruan pikiran itu perlu sebuah komitmen. Perlu sebuah disiplin dan juga usaha untuk kita memperbarui budi dan pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan. Ya, perubahan pikiran tidak terjadi begitu saja, tetapi diperlukan yang namanya komitmen, diperlukan yang namanya usaha, diperlukan yang namanya disiplin untuk kita bisa memperbarui budi dan juga memperbarui pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan. Ya, ada proses yang harus kita jalani. Sama halnya seperti seekor ulat yang dia bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. Ya, dari ulat jadi kupu-kupu tidak langsung. Dari ulat besoknya jadi kupu-kupu. Dia harus jadi kepompong dulu. Ya, dia harus menjalani proses baru kemudian dia bisa menjadi kupu-kupu yang cantik. Ya, semuanya itu butuh proses dan butuh yang namanya waktu. Nah, tetapi mengapa kita perlu secara terus-menerus mengalami proses pembaruan pikiran? Ya, terus mengalami proses pembaruan pikiran. Karena pikiran seseorang itu sangat berperan dalam kehidupan seseorang. Apa yang menguasai pikiran kita, itu yang akan menguasai kehidupan kita. Jika kita suka memikirkan hal-hal yang negatif dalam kehidupan kita, maka hal-hal negatif itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Begitu pula halnya, ketika kita suka memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif di dalam kehidupan kita, maka hal itulah yang akan terjadi, yang akan kita alami di dalam kehidupan kita. Jadi kehidupan kita itu ditentukan dari pikiran kita. Apakah kita mau mengalami hal yang baik atau hal-hal yang negatif, itu tergantung kepada kita. Apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi segala sesuatu yang kita alami itu semuanya berasal dari pikiran kita. Rasul Paulus juga mengingatkan di dalam Efesus 4 ayat ke-27. Firman Tuhan berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Apa yang dimaksudkan? Maksudnya adalah agar kita jangan lengah dan memberikan tempat bagi iblis untuk mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, di tengah situasi, di tengah kondisi yang seperti sekarang ini, ya mungkin sekali kita banyak mengalami kekhawatiran. Kita banyak mengalami ketidakpastian. Ya, tetapi kita harus belajar untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jangan beri kesempatan kepada iblis agar kita tidak memberikan tempat bagi iblis untuk boleh mengisi pikiran kita dengan hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, dengan kecemasan yang terlalu berlebihan. Ya, kita percaya bahwa hidup kita itu ada dalam penyertaan dan pelindungan tangan Tuhan. Amin. Tuhan yang akan memelihara, Tuhan yang akan menyediakan kehidupan kita ketika kita benar-benar sungguh mengikutakan Dia. Setelah adanya pembaruan dalam pikiran yang sesuai dengan kehendak Allah, ya tentunya hal itu akan berdampak kepada sikap dan perilaku kita. Tindakan atau karakter kita. Dan itu akan ditandai dengan sebuah pola hidup yang akan dipenuhi dengan buah roh. Galatia 5:22-23 berkata, buah roh ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri.
9 buah roh itu akan terjadi dalam kehidupan kita ketika karakter kita berubah, tindakan kita berubah. Oleh apa? Oleh karena pembaruan budi yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Jadi untuk dapat melakukan perubahan sikap dan karakter, hal pertama yang harus kita ubah terlebih dahulu adalah pikiran kita. Perubahan pikiran adalah sebuah proses panjang yang harus dilakukan secara terus-menerus sepanjang kehidupan kita. Ya, kita harus terus berubah. Kita harus selalu membangun pikiran kita untuk kita punya sikap, punya karakter yang serupa dengan Kristus. Itu yang menjadi tujuan di dalam kehidupan kita. Tapi hal pertama yang harus kita lakukan untuk kita boleh mengalami perubahan karakter di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus mengubah pikiran kita terlebih dahulu. Itu yang pertama. Lalu perubahan yang kedua. Perubahan yang kedua adalah kita harus menanggalkan manusia lama. Atau dikatakan sebagai perilaku dosa. Mengenakan manusia baru adalah tindakan menanggalkan gaya hidup lama atau perilaku dosa dalam hidup kita dan mengenakan gaya hidup baru di dalam kebenaran Kristus. Ini yang dimaksud dengan menanggalkan manusia lama, yaitu tidak lagi mengenakan manusia yang baru tetapi meninggalkan manusia lama atau sikap hidup dalam dosa itu diganti dengan gaya hidup yang baru di dalam kebenaran firman. Rasul Paulus memerintahkan jemaat di Roma untuk mereka mengganti manusia lama mereka yang penuh dengan dosa diganti menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Dan bahasa yang serupa juga digunakan kepada jemaat di Efesus untuk mereka berhenti hidup sebagai manusia lama dan sebagai gantinya mereka mengenakan manusia yang baru. Ya, Rasul Paulus menunjukkan cara untuk mengenakan manusia baru dengan meninggalkan manusia yang lama. Kita baca Efesus 4 ayat 22 sampai 23. Firman Tuhan katakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi untuk kita bisa menggunakan manusia baru di dalam kehidupan kita, mau tidak mau kita harus meninggalkan, kita harus melepaskan ya karakter manusia lama kita yang tadi dikatakan firman Tuhan yang pada akhirnya akan menemui kebinasaan dan digantikan dengan manusia yang baru yang hidup di dalam roh dan kebenaran, di dalam pikiran kita. Ya, itulah yang harus kita lakukan. Untuk kita bisa mengenakan manusia baru, kita harus mau menanggalkan manusia lama. Yang dimaksud dengan meninggalkan manusia lama adalah secara sederhana sama ketika kita mengenakan manusia baru. Berarti apa? Analoginya adalah seperti kita melepaskan pakaian lama kita yang kotor, yang penuh dengan dosa, dan kita mengenakan pakaian yang baru di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Pakaian yang lebih bersih, pakaian yang bisa melindungi tubuh kita dengan baik. Ya seringkali kita suka menggunakan pakaian lama yang kotor. Dan kita harus menanggalkan pakaian yang kotor itu kalau kita mau memakai pakaian yang bersih. Kalau kita tetap memakai pakaian yang kotor, kemudian kita pakaikan baju yang bersih, maka baju yang bersih itu akan menjadi baju yang kotor. Karena apa? Baju yang kotor itu mengotori baju yang bersih. Jadi agar kita bisa memakai baju yang bersih, mau tidak mau baju yang kotor itu harus dilepaskan, harus ditinggalkan. Dan kita menggantikan baju yang kotor itu dengan pakaian yang bersih. Begitu juga dengan kita, untuk kita bisa mengenakan manusia yang baru di dalam Kristus, maka kita harus meninggalkan pakaian kita yang lama, manusia lama yang penuh dengan dosa itu, tidak lagi kita gunakan, tetapi digantikan dengan manusia baru di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan ini menjadi bagian dari proses pertumbuhan iman, di mana setiap orang yang percaya mereka dipanggil untuk tidak lagi hidup di dalam dosa, tetapi mereka mau memperbarui dirinya. Sehingga hidupnya boleh menjadi saksi Kristus, hidupnya boleh menjadi kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Karena apa? Hal-hal yang lama, hal-hal yang kotor, hal yang penuh dengan dosa sudah ditinggalkan.
Dan mereka tidak lagi hidup di dalam dosa dengan pakaian yang kotor, tetapi mereka hidup di dalam kebenaran dengan menggunakan manusia yang baru, yang sesuai dengan kebenaran firman. Nah, 2 minggu yang lalu Bapak Gembala sudah menyampaikan kepada kita tentang bagaimana kita harus membuang dosa-dosa yang dapat menghambat terjadinya revival atas kehidupan kita. Dan karena itu kita perlu menanggalkan manusia lama dan kita mengenakan manusia yang baru, di mana itu adalah sebuah proses dari transformasi rohani. Di mana seseorang itu dia mau meninggalkan tabiatnya, meninggalkan kebiasaan yang buruk, hawa nafsunya yang menyesatkan, serta pola pikirnya yang lama. Untuk apa? Untuk mereka mengalami pembaharuan roh dan pikiran untuk menyesuaikan dirinya dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, ini ya bagaimana kita harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia yang baru yang menjadi satu proses transformasi rohani yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kekristenan, setiap hari dan berulang kali kita harus membuat keputusan untuk memilih apa yang harus kita tanggalkan dan apa yang harus kita kenakan. Ya begitu juga dengan kehidupan kita setiap hari. Ya ketika tadi Bapak Ibu akan ke gereja, Anda memilih baju mana yang akan Anda kenakan, warna apa yang Anda suka, warna apa yang Anda pilih untuk Anda datang ke gereja. Begitu juga dengan kehidupan kita. Setiap hari kita harus membuat keputusan untuk memilih hal-hal apa yang kurang baik di dalam kehidupan kita yang harus kita tanggalkan dan hal-hal apa yang harus kita kenakan untuk kita menunjukkan tadi perubahan status dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus. Untuk itu kita perlu berdoa memohon kepada Roh Kudus untuk boleh memampukan kita, untuk kita boleh menanggalkan manusia yang lama dan menghidupi manusia yang baru dalam Kristus. Dan tanda bahwa seseorang yang telah mengenakan manusia baru itu mereka akan mengalami perubahan pola pikir dan juga karakter secara nyata yang tidak dapat disangkal lagi oleh siapapun, termasuk orang-orang terdekat sekalipun. Ya, perubahan karakter terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mengenakan manusia yang baru akan terjadi perubahan pola pikir, sikap dan karakter di dalam kehidupan kita dan itu tidak dapat dibantah, tidak dapat disangkal oleh siapapun. Ya, secara khusus buat orang-orang yang terdekat dengan kita sekalipun. Ya, orang-orang yang terdekat itu mereka akan merasakan ketika kita mengalami perubahan karakter dan pola pikir di dalam kehidupan kita. Dan orang percaya yang sudah mengenakan manusia baru adalah orang-orang yang hatinya itu dikendalikan oleh kebenaran Allah dan menghasilkan perubahan yang nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, oleh karena itu kita perlu punya hati yang dikendalikan oleh kebenaran firman Tuhan sehingga hal itu menghasilkan perubahan yang nyata di dalam kehidupan kita. Ada sebuah kisah nyata dari sebuah kota yang ada di daerah Guatemala. Ya, kota ini namanya kota Almolonga. Ya, ada di daerah Guatemala dan pada waktu itu Almolonga adalah kota yang terkenal. Ya, sangat terkenal. Karena apa? Karena terkenal dengan kemiskinannya. Ya, kota Almolonga di Guatemala ini terkenal karena kemiskinannya. Di sana juga terkenal karena tingkat kriminalitas atau kekerasan yang sangat tinggi. Dan mereka juga terkenal dengan penyembahan berhala, yaitu sebuah pemujaan namanya Dewa Maximon. Dewa ini sangat dekat konotasinya dengan yang namanya kemalasan, kebiasaan merokok, minuman keras, dan perzinahan serta imoralitas. Ya, jadi ini gambaran dewanya. Ya, dewanya itu sebetulnya yang jadi dewa itu cuma topeng kayu. Lalu mereka dandani sesuai dengan kepercayaan mereka. Ya, ini yang menjadi dewa sesembahan mereka. Ya. Dan juga di kota ini sangat orang-orangnya itu punya ketergantungan yang tinggi pada alkoholisme. Jalannya itu dipenuhi dengan orang-orang yang mabuk, depresi, dan mereka itu tergeletak di jalan-jalan yang ada di kota Almolonga. Ya, namanya orang mabuk itu kalau sudah mabuk tidur di mana saja. Yaitu itu yang terjadi di kota Almolonga. Dan juga karena tingkat kriminalitas yang sangat tinggi,
penjara kota itu selalu penuh. Jadi ada 4 penjara di kota Al-Mulunga dan setiap harinya, setiap saat penjaranya selalu penuh dengan orang-orang yang ditangkap karena melakukan kejahatan. Dan ekonomi di daerah itu menjadi ekonomi yang tidak pernah bisa maju. Ekonominya mandek, ekonominya tidak bisa berkembang. Nah, melihat hal yang terjadi seperti ini, beberapa pemimpin gereja dan jemaat Tuhan setempat mereka mulai bersatu. Ketika mereka berdoa, mereka dan berpuasa dengan intensif. Ya, mereka mengucapkan deklarasi untuk menghancurkan ikatan kegelapan atas kota mereka. Ya, hal ini bukanlah sesuatu yang mudah. Ya, suatu ketika mereka sedang beribadah, orang-orang yang tidak suka dengan kehadiran anak-anak Tuhan di sana, mereka datang ke gereja. Ya, dan ketika mereka datang ke gereja, mereka menyuruh orang-orang itu untuk membubarkan diri. Dan ketika mereka tidak mau membubarkan diri, ya pendetanya ditangkap. Pendetanya ditangkap, lalu mulutnya dimasukkan pistol. Ya, mulutnya itu dimasukin pistol, ditembak 3 kali. Bunyinya klik, klik, klik 3 kali. Ya, pelurunya tidak keluar. Terus orang-orang yang mau menghancurkan gereja itu mereka lari ketakutan. Ya, karena apa yang mereka lakukan itu mereka melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Ya, bagaimana meskipun menghadapi tantangan mereka tidak putus asa. Mereka terus berdoa, mereka terus berpuasa dengan intensif sehingga revival Tuhan itu terjadi atas kota Al-Mulunga. Dan pada masa itu hanya 3% dari total populasi di kota Al-Mulunga yang terdiri dari orang Kristen yang lahir baru. Dan mereka yang mau mencoba membagikan kebenaran Injil, mereka akan dihina dan diancam. Ya, sama seperti tadi yang terjadi. Ketika hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, ya justru dia akan dibunuh. Ya, ini yang terjadi pada waktu itu. Tetapi kini ketika revival terjadi atas kota Al-Mulunga, saat ini kota Al-Mulunga dikenal sebagai kota keajaiban. Lebih dari 90% penduduknya adalah orang Kristen yang lahir baru. Dari 3% orang Kristen yang lahir baru, ketika mereka berdoa, ketika mereka berpuasa, ketika mereka mendeklarasikan bahwa Kristus itu yang bertahta atas kota mereka, perubahan terjadi. 90% kini penduduknya adalah orang Kristen yang lahir baru. Pertumbuhan iman Kristen yang kuat sudah mengubah etos kerja dan budaya masyarakat secara keseluruhan. Dari doa dan puasa yang dilakukan, maka revival pun terjadi atas kota Al-Mulunga. Hal yang pertama yang terjadi ketika revival itu terjadi atas kota Al-Mulunga, yang pertama adalah tingkat kriminalitas menurun drastis. Sehingga penjara kota yang lama, 4 penjara kota yang ada di kota itu, semuanya ditutup dan diubah menjadi balai pertemuan, menjadi tempat ibadah atau tempat pertemuan komunitas. 4 penjara yang selalu penuh tiba-tiba jadi kosong, ya, dan diubah menjadi tempat ibadah atau tempat pertemuan. Kepala kepolisian yang ada di Al-Mulunga berkata bahwa ia tidak memiliki banyak pekerjaan akhir-akhir ini. Ya, tidak ada lagi orang yang berbuat kejahatan, penjaranya kosong, polisinya tidak punya kerjaan lagi. Ya, padahal sebelumnya keempat penjara itu tidak mampu menampung jumlah tahanan yang masuk setiap hari. Namun sekarang semua penjara sudah ditutup. Karena apa? Tidak dibutuhkan lagi. Dan kota Al-Mulunga menikmati tingkat kejahatan terendah sepanjang sejarah. Dan masyarakatnya bersatu dalam semangat kebersamaan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Al-Mulunga dulu tanahnya dikenal sebagai tanah yang sangat kering. Ya, tetapi ketika revival terjadi, tanah yang dulunya kering itu menjadi sangat subur. Al-Mulunga juga menjadi salah satu kota yang terbersih dan termakmur di Guatemala. Bahkan dikenal sebagai keranjang sayuran yang mengekspor hasil buminya ke negara-negara lain. Sebelum revival terjadi, setiap bulan mereka hanya bisa mengekspor 4 truk sayuran ke kota-kota terdekat di sekitar mereka. Dan ketika revival terjadi, dari 4 truk dijadikan 40 truk setiap hari. Mereka mengirim sayuran ke kota-kota yang ada di sekitar mereka. Dan ladang-ladang yang di sana
bisa menjadi sangat subur dan mulai menghasil panen yang melimpah dan luar biasa seperti di tanah perjanjian. Ya, wortel yang dihasilkan lebih panjang dan lebih besar dari wortel terbesar yang pernah Anda lihat. Ya, satu wortel itu kira-kira besarnya sebesar ini, lengan kita. Itu wortel, satu wortel. Ya, dan kubis atau kol itu ukurannya 10 kali lipat dari yang pernah dipanen sebelumnya. Ya, kalau Anda ke pasar beli kol kan cuma segini. Itu ukurannya 10 kali, kolnya segini. Ya, itu kalau beli kol segitu itu seminggu makan sop ya. Nggak habis-habis kolnya, besar banget. Ya, itu yang terjadi ketika Al-Mulunga mengalami revival, mengalami lawatan Tuhan, mengalami kebangkitan. Hal yang besar terjadi. Kemudian yang ketiga, terjadi pemulihan keluarga. Tadi kota yang banyak pemabuknya itu alkoholisme menjadi berkurang secara signifikan. Dari 34 bar yang pernah ada, tinggal 3 yang tersisa. Ya, tinggal 3 yang tersisa. Dan kekerasan rumah tangga menurun drastis, tingkat perceraian turun jadi 0%. Dan gereja-gereja bertambah banyak dan dipenuhi dengan orang-orang yang rindu dan haus akan kebenaran Tuhan. Ya, kalau Tuhan bisa lakukan hal yang dahsyat dan besar seperti ini di Al-Mulunga. Ketika kita mau bersatu, kita mau berdoa, kita mau berpuasa, dan kita mau mendeklarasikan akan tahta Tuhan ada, hal yang sama bisa terjadi atas kehidupan kita, atas kota kita. Amin. Ya, itu kita punya Tuhan yang sama. Tuhan yang melakukan perubahan dan revival di kota Al-Mulunga adalah Tuhan yang sama, yang saat ini kita sembah, yang saat ini kita tinggikan. Ketika kita mau benar-benar sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, kita percaya kuasa Tuhan pasti akan dinyatakan. Dan ini yang terjadi atas kota Al-Mulunga. Lalu hal yang ketiga, yang terakhir, untuk kita boleh mengalami revival di dalam kehidupan kita adalah kita harus menjalankan ibadah yang sejati. Roma pasal 12 yang pertama, di situ dikatakan oleh firman Tuhan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita bahwa ibadah sejati adalah menyerahkan seluruh hidup, yaitu tubuh kita, akal budi kita, waktu dan tenaga kita sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah, itu sebagai wujud syukur atas kemurahannya. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, tidak hanya tubuh kita yang datang, tidak hanya akal kita yang datang, tetapi perlu juga waktu dan juga tenaga kita. Itu yang dimaksud sebagai ibadah yang jati, mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Ya mungkin bisa tubuh kita ada di sini, waktu kita ada di gereja, ya tenaga kita ada di gereja. Tetapi apakah akal budi kita, pikiran kita juga ada di gereja? Ya seringkali tubuh kita ada di gereja, tetapi pikirannya jalan kemana-mana. Ya tetapi ketika kita belajar mengenai ibadah yang sejati adalah menyerahkan seluruh kehidupan kita. Tubuh, akal budi, waktu, dan juga tenaga kita. Mempersembahkan tubuh dalam artian totalitas. Ya kalimat mempersembahkan tubuh bukan berarti kita menyerahkan tubuh kita secara jasmani. Namun kalimat ini mengandung sebuah makna bahwa orang percaya harus belajar memisahkan keinginan tubuh atau keinginan daging dengan keinginan roh. Atau menghususkan diri hidup sepenuhnya kepada Allah dan memisahkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Dan ibadah yang sejati merupakan gaya hidup yang harus diwujudkan melalui ketaatan, kasih, dan juga penggunaan karunia untuk saling melayani di dalam kesatuan. Ya kalau kita pernah belajar bagaimana kesatuan tubuh Kristus, kita semua punya karunia masing-masing. Ya, karunia yang satu akan berbeda dengan karunia orang yang ada di sekitar kita, yang ada di samping kita, yang ada di sekitar kita. Semuanya memang berbeda-beda, tetapi digunakan untuk satu tujuan, menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu, hal ini hanya dapat diwujudkan untuk
menghasilkan ibadah yang sejati, ya, penggunaan karunia yang berbeda-beda itu penting untuk kita bisa mencapai satu kesatuan. Dan ibadah yang sejati dilakukan dengan tidak mengikuti pola dunia, tetapi melalui perubahan dan pembaruan budi untuk kita bisa mengetahui kehendak dan juga rencana Tuhan atas kehidupan kita. Ketika kita datang untuk membawa ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah ibadah totalitas. Artinya menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan kita, dan di dalamnya ada unsur penyerahan diri secara total kepada pimpinan Tuhan. Ya, ini yang jadi penting di dalam kehidupan kita. Ketika kita datang membawa ibadah yang sejati, itu berarti kita membawa seluruh kehidupan kita untuk datang kepada Tuhan. Dan ketika kita berserah, di saat yang sama kita sedang menyangkal diri untuk mengatakan tidak kepada kehendak kita dan mengatakan ya kepada kehendaknya. Ya, oleh karena itu, ibadah yang sejati menjadikan aktivitas harian kita sebagai bagian dari pelayanan kita kepada Allah. Ya, salah satu di antaranya yang mudah dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang tekun dalam bekerja, meskipun tidak ada yang mengawasi. Itu menjadi bagian dari ibadah yang sejati. Ya, kejujuran dalam berbisnis, dalam bersekolah, itu penting di dalam kehidupan kita. Itu juga menjadi bagian dari ibadah kita yang sejati. Lalu yang selanjutnya, memiliki kedisiplinan dalam beribadah, dalam berdoa, dalam membaca firman Tuhan, dalam mengambil bagian di dalam pelayanan, itu juga menjadi bagian dari ibadah yang sejati. Ya, bahkan ketika kita dapat mengucap syukur dalam segala keadaan, itu juga menjadi bagian dari ibadah yang sejati. Ya, jadi ibadah yang sejati tidak hanya berbicara mengenai ketika kita mempersembahkan hanya tubuh kita atau waktu kita, tetapi seluruh bagian di dalam kehidupan kita. Hakikat dari ibadah yang sejati semata-mata hanyalah untuk Tuhan, bukan untuk memuaskan diri kita atau mendapat pujian dari manusia. Hal ini melibatkan yang namanya ketaatan total, perubahan karakter, dan juga ketika kita mau menanggalkan dosa atau manusia lama di dalam kehidupan kita. Itu menjadi hal yang selalu berkaitan di dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa mengalami penyucian dan perubahan karakter di dalam kehidupan kita. Ya, ketiga hal ini menjadi salah satu bagian yang bisa kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin tidak secara instan. Ada butuh waktu, butuh proses. Tetapi kita mau bertekun, kita percaya Tuhan pasti akan mengubah karakter kita. Dan revival boleh terjadi atas kehidupan kita semua. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita angkat sebuah pujian, selidiki aku, lihat hatiku. Biarlah Tuhan sendiri yang menilai setiap kehidupan kita. Dan biarlah kita boleh terus berjuang, kita boleh terus melakukan hal yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita boleh diubahkan Tuhan. Dan revival boleh terjadi atas kehidupan kita masing-masing. Mari saya undang Bapak Ibu bisa pakai berdiri bersama-sama. Bawa pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat
selidiki aku, selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang melihat hati setiap kami. Kau yang menyelidiki kami pribadi lepas pribadi. Kami tahu Tuhan, untuk mengalami perubahan karakter dan sikap di dalam kehidupan kami bukanlah hal yang mudah. Tetapi kami bersyukur kalau Tuhan berikan kepada kami Roh Kudus yang membantu kami, yang menolong kami, untuk kami boleh mengalami perubahan di dalam karakter kehidupan kami. Hamba berdoa Tuhan, biarlah buat setiap jemaat di GBI Semarang Indah, mereka boleh menanggalkan akan kehidupan manusia lama mereka, digantikan menjadi manusia yang baru, yang seturut dengan kehendak Kristus, yang boleh mengerti akan rencana dan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka boleh semakin indah, kehidupan mereka boleh mengalami revival, kehidupan mereka boleh mengalami kebangunan rohani yang dahsyat dalam kehidupan mereka. Mereka tidak tinggal dalam karakter yang lama, tetapi mereka boleh punya karakter yang baru. Karakter Kristus itu boleh terjadi di dalam kehidupan mereka. Kami tahu bukan dengan kemampuan kami boleh melakukan semuanya itu. Tetapi dengan pertolongan dari Tuhan Yesus, dengan pertolongan dari Roh Kudus saja, yang memampukan kami Tuhan. Sehingga hidup kami boleh berubah, hidup kami boleh mengalami kebangunan rohani yang dahsyat, yang besar, yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami didapati sebagai hamba yang setia, hamba yang berkenan, dan kami dilayakkan untuk tinggal dan masuk di dalam kerajaan yang mulia sesuai dengan janji-Mu ya Bapa. Kau memberkati buat benih-benih firman yang sudah hamba bagian pada saat ini. Jadikan benih-benih itu menjadi benih yang baik, jatuh di tanah hati kami yang boleh bertumbuh dan berakar untuk kemuliaan akan nama Bapa. Sehingga benih-benih firman itu boleh menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melihat hal-hal yang baru yang Tuhan kerjakan. Buah-buah roh itu boleh timbul di dalam kehidupan kami semua. Dan nama-Mu saja yang ditinggikan serta dimuliakan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kau memberkati buat setiap jemaat Tuhan yang rindu untuk hidupnya boleh diubahkan oleh Tuhan. Untuk mereka boleh mengalami perubahan secara nyata Tuhan. Dan kami percaya ketika jemaat diubahkan, maka gereja Tuhan juga akan mengalami perubahan yang besar. Terima kasih Bapa buat kasih setia pada saat ini. Dan buat berkat firman yang boleh kami terima. Dan Kau juga mempersiapkan buat setiap kami Tuhan
melayakan, menguduskan, menyucikan kami Tuhan, untuk boleh mengambil bagian di dalam persoalan dengan tubuh dan darah Tuhan, untuk kami boleh kembali mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Engkau sudah memberikan Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal untuk mati bagi kami, menebus dosa-dosa kami Bapa. Memberkati kami Tuhan ketika kami boleh bersama-sama mengambil bagian di dalam persoalan dengan tubuh dan darah Tuhan pada saat ini, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan Bapak bisa duduk kembali, dan saya mengundang para petugas perjamuan kudus bisa maju ke depan, dan kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk mengambil bagian di dalam persoalan dengan tubuh dan darah Tuhan melalui perjamuan kudus pada saat ini. Pada malam sebelum Tuhan diserahkan, di loteng Yerusalem Tuhan mengadakan perjamuan terakhir yang bersama dengan murid-muridnya. Di sana Dia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu." Setelah makan Tuhan mengambil cawan anggur dan berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan dengan darahku. Ingatlah setiap kali kamu makan tubuhku dan minum darahku, akan pengorbanan yang besar yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita semua. Dia mati untuk menebus dosa-dosa kita." Pada saat ini mari dengan iman dan percaya kita terima roti tubuh Tuhan dan cawan darah Yesus. Bukan dengan barang-barang. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau
semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti, Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. jadilah padaku, Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita makan roti tubuh dan minum cawan darah Yesus. Kita pegang roti tubuh Tuhan di tangan kanan kita angkat tinggi ke atas, dan mari kita ikuti kata-kata saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya roti ini adalah tubuh Tuhan, dan cawan ini adalah darah Yesus. Oleh darahnya, segala dosa dan kesalahanku sudah ditebus, diampuni Tuhan di atas kayu salibnya. Sekarang aku selamat dan masuk kerajaan surga. Oleh bilurnya, segala kelemahan dan sakit penyakitku sudah ditanggung Tuhan di atas salibnya. Sekarang aku sembuh, sekarang aku sehat, karena mujizat Tuhan nyata dalam hidupku. Hidupku senang, diberkati Tuhan untuk melayani gerejanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman dan percaya, mari kita makan roti tubuh Tuhan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pindahkan cawan dengan kanan kita. Itu darah Yesus, darah yang mahal yang sudah diberikan kepada kita. Sehingga kita yang seharusnya binasa boleh menerima kehidupan yang kekal dan keselamatan. Mari dengan mengingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita minum cawan dari bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ambil waktu sejenak untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita mengucap syukur, itu menjadi salah satu bagian dari ibadah yang sejati kita di hadapan Tuhan. Untuk kita boleh selalu mengucap syukur buat karya Tuhan atas kehidupan kita. Buat segala hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Semuanya tidak lepas dari rencana Tuhan yang indah atas kehidupan kita. Tuhan yang punya kehidupan kita. Tuhan yang menunjukkan jalan bagi kita. Tuhan yang menuntun buat setiap langkah hidup kita. Mari kita ambil waktu sejenak untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu besar depan kami. Anugerah-Mu limpah. Syukur untuk keselamatan, buat kebaikan, berkat yang ada dalam kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Secara khusus ketika kami mengingat pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Engkau yang rela menanggung siksaan dosa. Mati di atas salib yang kasar. Untuk memberikan kami kehidupan yang bebas dari dosa. Untuk kami diberikan kesempatan tinggal dalam kerajaan surga yang mulia.
Kami bersyukur buat semuanya itu Bapa. Dan Kau juga memberkati Tuhan buat setiap jemaat Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam bersuara dengan tubuh dan darah Tuhan. Kau yang melihat kehidupan mereka satu persatu dengan pergumulan yang ada. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dan ketika kami pulang, kami boleh membawa kuasa kebangkitan Yesus. Kuasa yang luar biasa, kuasa yang dahsyat. Itu terjadi dalam kehidupan kami semua Bapa. Kau memberkati untuk kami semua. Boleh melihat karya Tuhan yang semakin indah, semakin besar. Terjadi di dalam kehidupan kami di masa-masa yang akan datang. Untuk kami boleh semakin teguh memiliki iman, percaya dan pengharapan kami kepadamu. Kami ucap syukur dan berterima kasih Bapa untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pada saat ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Biur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasa-Nya tidak berubah. Yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kami akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan dari GBI Semarang Indah sepekan ke depan. Untuk informasi pertama, ibadah raya onsite kita minggu depan tanggal 22 Maret 2026 diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Pratama Yohan Emmanuel Prayetno, dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 di channel YouTube GBI Semarang Indah. GBI Semarang Indah akan mengadakan baptisan air pada hari Minggu 5 April 2026 dan bagi Anda yang rindu untuk mengikuti baptisan air ini dapat mengambil formulir dan mendaftarkan diri kepada Pendeta Madya Samuel Lloyd Prayetno atau melalui hotline 0851 1323 8881. Dan adapun syarat untuk mengikuti baptisan air adalah usia minimal 12 tahun. Dan untuk pengarahan awal untuk baptisan air akan diadakan pada hari ini, Minggu 15 Maret 2026 pada pukul 10 di ruang kantor gereja. Selanjutnya info retret GBI Semarang Indah akan mengadakan retret dengan tema Revival in My Heart yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Stefanus Suyono. Dan retret ini akan diadakan pada hari Minggu 31 Mei 2026 sampai Senin 1 Juni 2026. Dan pada hari itu adalah tanggal merah atau hari libur. Dan untuk retret bertempat di Rumah Retret Shalom Bandungan. Adapun kontribusi untuk mengikuti retret ini adalah minimal sebesar Rp100.000 per orang untuk jemaat internal, sedangkan untuk non-jemaat dengan kontribusi sebesar Rp300.000 per orang. Pendaftaran retret telah dibuka. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri pada counter retret yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Tempat terbatas dan pendaftaran retret akan ditutup pada awal bulan Mei atau jika kuota jumlah peserta telah terpenuhi. Dan selanjutnya ada tambahan pengumuman dari pengurus bagian ibadah dan kegiatan rohani. Ibu Susan, waktu dan tempat kami persilakan.
Ya shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita semua sepakat bahwa musik adalah bagian yang paling yang indah dalam setiap ibadah kita ya. Bapak Ibu, dan pagi ini saya menginformasikan kepada Bapak Ibu Saudara semua bahwa piano elektrik yang kita gunakan selama ini, ya piano yang putih yang ada di bawah itu mengalami kendala teknis Saudara ya. Ya, jadi seringkali ketika dipakai untuk pelayanan suaranya tiba-tiba hilang atau melemah di tengah-tengah ketika pujian kita sedang dinyanyikan. Nah, mungkin Bapak Ibu tidak terlalu menyadari, tapi itulah kondisi yang saat ini sedang terjadi dengan piano elektrik di gereja kita. Nah, mengingat pentingnya kelancaran musik dalam ibadah kita, maka gereja berencana melakukan pengadaan piano elektrik yang baru. Nah, karena itu kami membuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara semua yang tergerak untuk ikut terlibat berpartisipasi dalam pengadaan piano ini untuk bisa memberikan bantuannya melalui amplop yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan yang Bapak Ibu berikan, dan semua ini demi kemuliaan nama Tuhan dan kelancaran ibadah kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kami sampaikan amplop persembahan khusus musik dan multimedia untuk mendukung salah satu program dari pengurus bidang ibadah tadi, dan ada pun dana yang dibutuhkan yaitu untuk 1 unit piano elektrik Roland RD08 sebesar 18 juta rupiah, kemudian layar LCD rasio 16:9 dengan sebesar 6 juta rupiah, dan totalnya kebutuhan dana yang dibutuhkan adalah 24 juta rupiah. Dan bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk dapat berpartisipasi, dapat memberikan persembahannya melalui amplop yang telah disediakan. Selanjutnya, laporan persembahan musik dan multimedia. Persembahan jemaat hingga 8 Februari 2026 adalah sebesar Rp240.000. Kemudian persembahan jemaat 1 Maret 2026 sebesar Rp180.000. Persembahan jemaat 8 Maret 2026 adalah Rp101.000. Dan saldo per 14 Maret 2026 adalah sebesar Rp521.000. Selanjutnya, laporan persembahan dana renovasi gereja. Persembahan jemaat 15 Februari 2026 sebesar Rp380.000. Persembahan jemaat 22 Februari 2026 sebesar Rp120.000. Persembahan jemaat 1 Maret 2026 sebesar Rp200.000. Dan total saldo per 14 Maret 2026 adalah sebesar Rp700.000. Selanjutnya, kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk dapat bergabung bersama dalam kegiatan Worship and Prayer yang akan kami adakan setiap hari Jumat pukul 8 malam hingga 9 malam di ruang ibadah utama GBI Semarang Indah. Lewat kesehatian dalam doa, kita percaya revival pasti terjadi. Selanjutnya, info WhatsApp grup Jemaat GBI Semarang Indah. Bagi Bapak Ibu yang bersedia untuk bergabung dalam WhatsApp grup, Bapak Ibu dapat men-scan QR code atau kode barcode WhatsApp grup yang ada di meja asar. Untuk kenyamanan pengguna, perlu juga kami sampaikan bahwa untuk grup bersifat satu arah, jadi hanya admin gereja yang bisa posting di grup jemaat. Dan selanjutnya ada tambahan pengumuman dari Youth Philadelphia, waktu dan tempat saya persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami dari Youth Philadelphia akan mengadakan acara Amazing Grace yang akan diadakan pada hari Jumat 1 Mei 2026 pukul 8 pagi di Lembah Kemenangan, Solahide. Acara ini akan dilayani oleh PDP Yohan Immanuel dan tim dari Bapak Jatmiko. Kami mengajak anak-anak muda dari kelas 6 sampai dengan kuliah untuk ikut serta dalam acara ini. Adapun kontribusi untuk acara ini sebesar 25.000 untuk internal dan sedangkan untuk eksternal sebesar 50.000. Mari segera mendaftar diri pada counter pendaftaran
di belakang atau bisa menghubungi Kak Stefani 0821 3710 7703 karena tempat terbatas. Untuk informasi lengkap dapat melihat pada Instagram kami Youth Philadelphia Official. Mari bersama-sama memuji Tuhan dan bersenang-senang bersama kami. See you and God bless you. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan mengembalikan persepuluhan bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Dan sebelum menerima doa berkat, saya ajak untuk Bapak Ibu dapat bangkit berdiri kembali dan kita akan menyanyikan sebuah pujian. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Mari kita datang kepada Tuhan, kami bersyukur Bapa. Ketika Engkau hadir dalam kehidupan kami yakin dan percaya bahwa hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Karena Engkau yang mengubahkan kehidupan kami untuk kami bersama-sama menjadi manusia yang baru di dalam Yesus Kristus. Bapak yang dikasihi Tuhan, mari pada akhir ibadah hari ini, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus yang kita kasih datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya dan yakin akan terima berkat Tuhan, kita katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Yesus Tuhanku